Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan, Bapak Dr. Muhammad Rais, MPMT. Dan yang terhormat teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, Nama saya Zakira Rehana Mkoginta dan Nama saya Karima Marjua. Atas nama Siti Soleha Basir. Nama saya Tri Ade Irfan. Nama saya Masir Adiner. dan saya Muhammad Ali Cokar Firdaus. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inovasi Pendidikan Kejuruan dalam Revolusi Industri 4.0. Pada materi ini kami memiliki 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama revolusi industri 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan kejuruan, yang kedua konsep inovasi dalam pendidikan kejuruan, dan yang ketiga bentuk-bentuk inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Berikut saya akan menjelaskan latar belakang mengenai pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Memasuki era revolusi industri 4.0, terjadi perubahan yang masif pada berbagai industri dan kebutuhan kemampuan pekerja. Materi ini bermaksud mengkaji implikasi era revolusi industri 4.0 bagi kurikulum pendidikan vokasi. Berdasarkan kajian berbagai sumber dan praktek bisnis, diperlukan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan relevan menjawab kebutuhan keterampilan baru, seperti kemampuan membuat dan mengelola coding, big data, dan artificial intelligence. Kurikulum vokasi perlu menerapkan pembelajaran blended learning yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan online supaya lebih efektif membangun kemampuan dan keterampilan lulusan. Kurikulum juga perlu memuat penguasaan kompetensi 4.0 seperti literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia agar kurikulum pendidikan vokasi menghasilkan dampak yang luas. Pemerintah, lembaga pendidikan, industri harus bersinergi untuk merevitalisasi pendekatan dan isi kurikulum pendidikan vokasi. Pengajar juga harus dapat menyelenggarakan pembelajaran yang baik untuk menghasilkan kinerja optimal lulusan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Silakan kepada Saudari Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Rehana Mkoginta dengan NIM 200209500031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan kejuruan. Sejarah revolusi industri sendiri berjalan dengan berbagai tahap, dimulai dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0 yang sedang kita alami saat ini. Revolusi industri 4.0 sendiri pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Pada revolusi industri 1.0, tumbuhnya mekanisme dan energi berbasis uap dan air menjadi pertanda. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Mesin uap pada abad ke-18 salah satu pencapaian tertinggi. Revolusi 1.0 ini bisa meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Sepanjang 2 abad setelah revolusi industri, pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat 6 kali lipat. Revolusi industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor bergerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Revolusi industri 3.0 perubahan cukup pesat terjadi yang ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini.
Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of atau for Things yang diakui teknologi baru dalam data science, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak tinggi dimensi, dan teknologi nano. Perkenalkan, nama saya Karima Marjua. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu Revolusi Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan kejuruan. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 menghadirkan lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang terancam, profesi dan lapangan kerja yang tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan dan robot. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari Industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik unik dari Industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, revolusi Industri 4.0 harus ada literasi manusia dan wajib dikuasai karena menunjukkan elemen soft skill atau pengembangan karakter individu untuk bisa berkolaborasi dan menjadi patokan di era banjirnya informasi. Apabila manusia tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan, maka manusia akan terancam. Dalam dunia pendidikan, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi Industri 4.0 bagi generasi muda Indonesia, mulai dari radikalisme, diskriminasi, lunturnya budaya lokal, tawuran, hingga tindakan kriminal dari sosial media maupun dunia nyata yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman mengenai pendidikan multikultural di era sekarang. Oleh karena itu, betapa pentingnya pemahaman pendidikan multikultural bagi generasi muda. Karena pada era revolusi Industri 4.0, salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah kemampuan generasi muda untuk memecahkan masalah. Baik, saya atas nama Siti Soleha Basir akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu konsep inovasi dalam pendidikan kejuruan. Inovasi pendidikan adalah suatu cara atau inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep sistem pendidikan, baik dalam artian sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan dapat berupa produk ataupun sistem. Produk misalnya seorang guru menciptakan media pembelajaran, mock-up atau media visual atau virtual untuk memudahkan sistem pembelajaran. Sistem misalnya cara penyampaian materi di kelas dengan tanya jawab ataupun lainnya yang bersifat metode. Inovasi dapat dikreasikan dalam suatu pemanfaatannya, menciptakan hal baru, memudahkan dalam dunia pembelajaran, serta mengarah pada kemajuan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mas Radi dari kelompok 1. Akan melanjutkan materi yaitu konsep inovasi dalam pendidikan kejuruan. Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam sistem setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh P. Maines. Dengan perubahan isi disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dewasa ini, yaitu pembinaan personalia, banyaknya personal dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, rumusan tujuan, prosedur, peran yang diperlukan, penguasaan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, hubungan dengan sistem yang lain, strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triade Irfan dari kelas PTIKB Angkatan 2020. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu bentuk-bentuk inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Adapun arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap, yaitu yang pertama adalah mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut.
Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya peningkatan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Adapun bentuk-bentuk inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Pada dasarnya, Indonesia telah melaksanakan inovasi-inovasi dalam pendidikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini adalah sebagai berikut. 1. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. 2. Kurikulum 1975. 3. Proyek Pamong. 4. SMP Terbuka. 5. Universitas Terbuka. 6. Pembaruan Sistem Pendidikan Kependidikan. 7. Kurikulum 1984. 8. Kurikulum 1994. 9. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Ke-10. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan. Ke-11. Kurikulum 2013. Ke-12. Pembelajaran berbasis digital. Dan yang ke-13 atau yang terakhir adalah sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kami dari kelompok 1 undur diri. Mohon maaf jika apabila ada tutur kata yang kurang berkenan yang tidak enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.